Halo penggemar GTF, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita coba untuk bermain di kategori Web Explorer. Oke, yang belum subscribe di channel saya silahkan klik subscribe, like, dan jika berkenan silahkan di-share ke sosial media. Kita di sini hanya untuk belajar dan melepaskan hobi. Jadi apapun yang Anda dapatkan di sini semoga bermanfaat dan dapat digunakan untuk sebijak-bijaknya. Oke. Seperti biasa kita akan pindah ke folder di mana kita tempat bermain, yaitu di PyCode-CTF. Oke. Nah, di sini PyCode-CTF kita kali ini ada MS Frog generator dengan 500 poin. Di mana ini termasuk kategori PyCode-CTF 2023 yang kemarin dilakukan, dan ini adalah salah satu yang agak terberat di kategori web exploitation. Nah, kali ini kita coba bermain dengan mengeksploitasi sebuah website. Mari kita mulai saja. Kita launch instance MS Frog. Kita lihat apa di sini. MS Frog Software, the Frog Software Foundation FSF made a customizable MS Frog generator. Make your own MS Frog today. Now fully rendered client site using Canvas Magic. Make your MS Frog here. Mari kita lihat websitenya seperti apa. Dan di sini ada source code-nya. Mari kita coba copy link address-nya dan kita ambil source code-nya. Kita bikin di sini satu folder. Kita pindah ke web exploitation dan kita make directory MS Frog dan kita pindah ke MS Frog, lalu kita get file yang tar.gz tadi ya. Apakah itu tar.gz? Mari kita lihat file MS Frog generator itu adalah gzip compressor. Nah, jadi untuk meng-uncompress tar.gz kita dapat menggunakan tar min xzpf si MS Frog generator. Kayaknya nggak perlu v, mxv aja, mxf saja. Dan kita lihat di sini kita sudah ada ininya, filenya ya. Jadi kita coba remove aja si tar.gadget-nya. MS Frog generatornya kita remove dan kita coba listing di sini. Ada beberapa file dan coba kita buka di sini menggunakan Visual Studio Code kita. Oke, saya coba clear konsol kita. Dan di sini kita sudah ada flag.txt yang mana di sini dibikin PyCode-CTF test flag. Coba kita ganti dengan Hanky Lodwig Sirait. Oke. Flag kita di sini dan dia ada Docker Compose. Nah, ketika ada Docker, ini mungkin kita bisa saya coba gedein biar terlihat. Apakah bisa kita build Dockernya ini? Mari kita coba untuk nge-running si Dockernya ini, karena saya sudah ada install Docker sih. Jadi yang belum install Docker bisa install Docker dulu. Oke, nah coba kita bikin menggunakan Docker build min d Docker Compose. Bisakah seperti ini? Apakah dia nge-build Docker Compose-nya? Mari kita coba lihat. Oh, build nggak ada. Mari kita search. Nantinya dia akan seperti apa ya? Oh, seperti ini. Apakah kita bisa inspect elemen? Body div container designer.js canvas. Harusnya dia nggak bisa nih karena di sini ada height width-nya 720 ya. Head-nya ada confa.min.js. Nanti kita coba lihat ini apa. Ini confa. Anda share
share ID-nya ini, di share lagi, apakah ID-nya beda lagi? Oh ya, ID-nya generator. Dan kita ekspor dan kita coba lihat hasil ekspornya. Kodok ya, kodok, ada kodok. Ini bisakah kita coba kita bermain? Nah, ini kodok kita sudah ada ya di sini. Dan sepertinya kita punya kodok di sini. Nah, coba kita ekspor. Sama saja sepertinya ya. Oke, gambarnya seperti itu juga, ada ID-nya di sini. Dan coba kita lihat dulu Docker build from YML. Bagaimanakah cara mengambil define from ininya komposnya supaya kita lihat. Sini ada servisnya. Untuk ngerunningnya dari dockernya kita perlu merunning dengan sintaks docker build from compose YML from terminal docker build back. Harusnya sih tinggal docker ini aja ya, build back build x. Harusnya tinggal docker build saja sih. Apakah min-d nya nggak perlu? Kayaknya min-d nya perlu deh. Internal load build definition from docker file. Sender work, ya kan? Docker build min help. Mari kita coba min help. Kok nggak ada min help? Oke, harusnya kita menggunakan URL build. Apakah langsung build saja bisa? Ini ada docker file compose. Mau loh dia. Kenapa ya? From YML file ini ada nih. Create Heroku, git commit, terus kok Heroku sih yang sini. Use Docker Compose build to build your custom image. Harusnya sih Docker Compose build. Bisakah kita menggunakan kayak gitu? Docker Compose build. Building 0,01% dan di building. Oke, sepertinya ke build juga ya. Coba di sini kita clear dan kita coba berlihat-lihat dulu di sini apa aja filenya. Tyvek, API dan bot. Nah, di sini berarti ada 4 kontainer ya. API-nya dimana di sini ada API create, membuat. Oh, ini dia untuk nge-create-nya. API get-nya ini dia akan nge-send get ID-nya ke berapa. Terus ini tadi MS frog-nya, MS tongue-nya. Dan di sini kita ada juga API report art object dan push. Sepertinya kita sudah berhasil compose. Bagaimana dengan di dockernya? Saya coba lihat. Docker run min-d. Kenapa dia nggak mau ya? Image-nya sudah ada. Oke, kita coba lagi.
docker run minde siapa tadi filenya di sini, docker compose.yml, unable to find docker compose.yml address locally. Ya nggak apa-apa. Apa dia nggak mau ya? Kan sudah ada docker compose-nya. Dia akan naruh flag.txt di flagnya berarti ada di dua folder ya, di API sama di bot. Dan di sini dia menggunakan Alpine. Kenapa dia nggak mau di run compose-nya? Kenapa dia nggak mau di run compose-nya? Docker ignore. Tapi di sini tadi sudah ke-build ya. Apakah ada problem? Chase word apt-get install. Minde si docker compose. Apakah tidak perlu minde? No service minde. Sepertinya perlu deh minde-nya. Karena di sini dia bilang minde nih kan. Docker getting started. Mari kita coba lihat-lihat. Ini tuh docker compose build, terus docker compose up. Docker compose sudah build, terus up bisakah? Container build API created attaching to API. Access file in your desktop. Oke, kok ke desktop sih? Nggak apa-apa. Running file attached traffic, running level 0 atau TP listening on port 8080. Lah, ini udah jalan. Coba kita lihat localhost 8080. Nah, kita ini sudah jalan di localhost kita, berarti ya docker kita sebenarnya sih sudah jalan ya. Nah, di sini ada udah jalan sih. Dockernya sudah berjalan. Nah, sekarang kita bagaimana dan apa yang kita lihat untuk bisa kita exploit di sini. Setelah saya melakukan research kemarin dan ternyata ada terjadi di salah satunya itu bugnya ada di sini ya. Jadi di API itu bisa kita mengakses karena yang API di sini itu adalah untuk ngelisten dan mereturn report ads ini. Nah, di sini di API ini jadi ada API yang add dan API yang get di sini. Nah, di get di sini dia nge-get si report. Nah, tetapi API di sini cukup kuat untuk di defense sama mereka karena di sini API-nya ini akan memanggil authorization. Nah, di sini dia pakai authorization bearer-nya itu sendiri adalah menggunakan flag. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk men-trigger si untuk ngebuat si add ini untuk kita bisa mendapatkan flag kita di sini, karena flag di sini sih dia sudah load. Pertama itu di sini dia sudah read file si flagnya dan simpan sebagai konstanta flag. Nah, kita harus nge-create, ini nggak perlu kita buat karena dia nggak perlu. Nah, kita harus masuk ke report di sini ya. Nah, ada dua function yang report get dan report add. Nah, report add ini dia membutuhkan skema bodinya bertipe objek dan propertiesnya itu string, dan akan menggunakan screenshot juga ya. Screenshotnya itu akan ditambahkan gitu. Nah, dia untuk menambahkan screenshotnya itu
dia membutuhkan request.body di mana authorizationnya bearer. Nah, tapi di sini kita hanya bisa untuk ngehit dia nge-create, get dan add, untuk nge-add ya. Terus di boardnya ini, apakah yang ada di board ini? Nah, di sini dia invalid request already running starting not here promise. Nah, di sini dia si boardnya ini cuman ngebuat servernya tadi ya, Melistan di port 8080 dan bot ini merequest URL host tapi request URL search parameter. Nah, kayaknya search parameter ini bisa kita manfaatin sebagai XXS dan coba kita lihat bot.js nya ini. Nah, di sini sepertinya dia menggunakan Puppeteer yang mana ini semacam browser yang berjalan dan dia akan ngebuka new page ketika dia mengunjungi suatu URL yang evaluate flag local storage set item flag. Oh, jadi dia akan ngebuka flag itu di page URL nya dan dia membutuhkan waktu 5 detik untuk ngebuka PNG base nya, screenshotnya. Terus dia akan nge-patch API report add. Oh ya. Jadi ada report ads di sini menggunakan content type application JSON. Jadi si bot akan ngebuka page dengan ngebuka Puppeteer. Jadi dia akan try await permission return body JSON string face screenshot dan akan melempar screenshot. Jadi kita sepertinya bisa untuk di sini. Nah, di sini nih yang perlu kita exploit itu adalah si ini location si reportnya ini, karena report ini dia menggunakan nginx variable argument. Nah, di sini sepertinya vulnerable terhadap XXS atau cross-site scripting. Nah, di sini kita coba menggunakan seperti biasa kita coba create satu file yang untuk kita melakukan eksploitasi. Saya tidak mau di sini, saya maunya di luar. Saya buat satu file yang namanya mungkin kita seperti biasa bikin check.py. Oke, nah di sini check.py ini seperti biasa saya akan menggunakan Cbank untuk menggunakan environment Python 3. Nah, di sini karena kita akan melakukan request, jadi kita import from request, import everything. Kita import semuanya. Nah, di sini kita perlu ngeset URL adalah kita coba di localhost dulu ya, 0.0.0.1 di port 8080. Apa yang kita lakukan di sini adalah kita akan ngehit report tadi ya. Report tadi itu ada di API dia akan ada di API. Mari kita coba lihat dulu di file apa aja sih ini. Coba kita close report apa reports ya. Dia akan buka web di create server request, terus bot ini ada di page browser web.js. Kita lihat dia distant create tadi di web.js ini apakah ada, tapi reports get
get API get untuk membaca-baca supaya saya ngerti. Saya coba sekalian ngopi dulu. Reports get create IP, reports get send report. Oke, terus dia nge-add, kita harus nge-add si add ini, dan kita ambil getnya si report karena dia fungsinya report, dan dia akan ngebalikin si dia butuh request parameter body si add ini untuk membuat si flagnya. Jadi kita coba menggunakan flag di sini read file, dan flag ini ada di initiate sebagai variabel. Nah, variabelnya itu kita bisa get return sense designs get slash id nya. Oke. Tadi coba kita share ID-nya. Kalau dia pakai parameter, berarti kita bisa coba injek di sini URL sama dengan https://google.com. Ini ada error nih. Kalau di sini kita tembak reportnya, bisa kah? Send lognya gimana? Disabling flag expose wasn't due to a conflict flag. Nah, loh, botnya jalan. Di sini botnya jalan, berarti kita bisa ada di sini untuk Google. Nah, cuman URL-nya ini kayaknya dia send ya, nge-sending si bot. Saya coba nge-get-nya tadi pakai ID, karena dia si desainnya itu has ID, terus dia desain ini dimana dia akan membuat URL si bot.js nya akan jalan. Open rest flag local storage ya. Di sini dia akan return si web.js, ngebalikin ini ya, send, tapi bot.js. Oke, cek the page kita. Di sini ada kita ini apa sih? You could have the black formatter in Spinal. Would you like to use the default formatter? Do not show again. Di sini coba kita buat satu untuk function dimana kita harus melakukan injecting di sini ya. Ini sebagai injecting kita, mungkin di sini ini, tapi di sini kita tambah slash. Nah, di sini saya coba bikin sebagai exploit sama dengan bukan exploit ya, berarti kita bikin payload istilahnya ya. Payload adalah report yang mana ID-nya adalah ini. Nah, terus kita coba nge-fetch si flagnya dengan URL-nya itu kita bisa pakai di sini JavaScript fetch JavaScript fetch si
apa tadi ya. Nah, kita mau nge-fetch si boardnya itu dengan supaya boardnya jalan, kita nembakin si web ini dong. Nah, ini kita harus nge-add dulu dia fetch API add. Nge-fetch itu kita perlu set, tadi dia perlu set si body, tapi dia butuh juga authorization. Berarti kita harus ngeset si headernya paling tidak ya. Apa ya caranya, gimana ya? Fetch itu dia butuh objek di sininya kan, JavaScript fetch itu kita fetch ini dia cuma URL. Nah, kita mengirimkan metode post URL, metodenya post. Oke. Kita bikin metodenya itu adalah post. Metodenya post harus huruf besar ya. Metodenya itu post dan header itu kita harus menggunakan content type application JSON. Aduh, pengaruh nggak ya? Kita coba nanti pakai ini dulu. Satu ini, terus headernya content type application JSON, dan harus kita set dia authorization bearer. Jangan di spasi nih, kalau spasi nanti dia error. Authorization bearer, either bearer token example bearer authentication itu seperti authentication bearer spasi token authorizationnya bearer spasi si token. Loh, ini apa ya? Spasi encodingnya di ini apa ya? Spasi encoding URL, encoding URL ngapain sih ini di sini dong? Spasi persen 20 ya tadi ya, ini kan space persen 20 dari UTF, kita perlu persen 20 di sini. Terus untuk mendapatkan flagnya itu kita menggunakan, bisa nggak ya? Karena ini kan authorization, ini harus di close di sini, dan bearernya authorization token persen 20. Gimana nih caranya? Coba kita melakukan JavaScript concat string. Caranya pakai .concat juga. Oke, text 1 concat dengan concat dengan si
JavaScript with local variable in function. Bisakah kita menggunakannya? My var window my var inside function. Nah, kalau dia di offset, kayaknya bisa menggunakan window dot local storage kita coba cek dulu ya. Local storage JavaScript a complete guide. Nah, ini local storage ya, huruf besar ya. Local storage, window local storage. We can also small amount of data which local storage is not suitable for large amount data. Okay. Window machine storing with cookies. Oke, nah dia akan nyimpan di cookiesnya. Get item, this is how you get item from local storage. Oke, nah kita get item dot get item flag tadi ya. Nah, di sini aduh, ini gimana nih? Ini sepertinya bisa ke hit di ininya ya. Ya. Oke, kita ini sepertinya harus nge-escape si string kayaknya kita harus pakai string gini deh biar kita lebih rapi ya. Jadi escape nya itu kita bisa pakai ini, authorization JSON application content type. Ini slash di sini untuk mengescape, jadi tidak dianggap sebagai string penutup gitu ya. Nah, di sini yang kita perlu itu ini. Jadi kita perlu tahu kalau mirror kita itu adalah string yang akan kita gabungkan dengan Windows Local Storage get item flag. Nah, di sini Din. Kenapa di sini? Nah, jadi Windows concat get item flag get item flag yang ke karena dia concat di sini mirror authentication-nya version 20. Di sini oke, terus ini kan ini tutup sih, ini mana nih flag, ini concat ke sini, ini flag ini sini, terus tutup ini ke tutupnya si fetch. Kok tutupnya si fetch sih di sini? Nah, di sini sebenarnya kita harus pakai lagi yang namanya body itu. Bodinya itu kita harus menggunakan ini lagi, yang mana bodinya itu adalah harus menggunakan tipenya objek, propertiesnya ada URL dan screenshot. Nah, URL nya itu
kita ini harus kita escape juga. URL nya flag dan body type nya itu screenshot kan, ya kan, dia harus ada screenshot sama URL nya si flag, string ada tipe string, dan ini screenshotnya ini adalah objek, tipenya dia objek, itu berarti objek itu harus kita bikin di sini URL-nya itu, aduh ini escape string ini harus hati-hati, dan screenshot itu si flag ini tadi ya. Flagnya gimana cara dapatinnya ya? Bisa nggak kita bikin string empty, screenshotnya itu kita bikin string empty, dot concat ini mana ya, concat doang kan, concat sing bodinya itu concat si ini tadi window.localstorage.flag. Kenapa ada tutup satu di sini? Buat apa? ID fetch API report edge, metodenya ini authorization concatnya concat di sini, terus concat di sini. Oke, save. Nggak tahu ini benar apa tidak. Mari kita coba untuk melakukan request sama dengan get dari si URL kita plus payload kita. Oke, kalau dia sudah berhasil, harusnya kita akan mendapatkan print trying to send payload plus rec.text. Apakah kita dapatkan? Terus setelah kita dapatkan ini, kita harus menggunakan yang namanya sleep. Apa namanya ya? Python sleep ada nggak sih? Python sleep 5 second mau sleep function bisa sih. Sleep 5 minute 5 second itu gimana ya? Dia apakah millisecond hitungannya? Oh, kita harus pakai input time is in second. Import time sleep 5 menit. Baru kita lakukan lagi r sama dengan get si URL, tapi di sini kita plus si getnya tadi kan. Oke, sambil kita ngoding jangan lupa ngopi. Ini dia report get-nya. Kita ambil si get-nya plus
Nah, terus kita coba print getting flag, kita plus r.text. Oke, nah di sini coba kita run. Python check.py. No connection adapter were found in URL terus back check.py line 8. Payload kita sepertinya bermasalah ya. Coba nih, saya mau print payload dulu. Print payload. No connection adapter were found 127 di terus. Tapi si botnya jalan gak sih? Enggak loh. Invalid schema, no connection adapter / report ID. Sini kan dia harusnya dapatkan report titik kalau seru ID localhost. URL nya kalau localhost gimana? Oh, apa harus pakai HTTP ya? Trying to send payload 404 not found. Payload kita sepertinya bermasalah. Kita coba print dua kali aja supaya dia rapi. Print dua kali supaya build enter ya, not found. Not found, tapi ke hit nggak sih? Di ininya nggak ada ke hit juga, berarti kita masih bersalahan di payload kita. Oke, nah coba kita benarin payload kita dulu. API method post header content type application JSON bearer concat Windows local storage. Bearernya ini spasi itu benar, terus concat Windows benar. Benar. Apa di sini ya? Bodinya gimana? Kalau bodinya ini type-nya string kita bikin ya. Jadi string ini URL-nya URL-nya ini enggak ke ini ya. Enggak ke hit sepertinya. Bodinya itu kok titik koma, harusnya ini dong. Body itu adalah ini, ya kan? Terus flagnya kita escape juga, screenshotnya kita escape juga, screenshotnya ini, dan concatenation karena kita set bodinya ini, body harus di escape juga kali nggak? Escape aja semua. Gimana nih kok dia error patah di sini sih? Oke, saya coba mau bikin metodenya ini
report ads masih tadi kita bikinnya. Oke, coba ini nggak kita payloadnya nggak usah kita copy dulu, nanti kita baru kita benerin semua si ininya. Nah ini dia benar sampai sini, patch API metodenya post, headernya ini content type application JSON, mirror concat local storage flag. Kan ini headernya ini salah dong, aduh, metodenya itu harusnya titik koma, header juga titik gini, headers itu ini baru ininya content type application JSON, authorization berarti header pakai ini juga, method pakai ini juga karena dia objek. Headernya itu pakai objek juga berarti ya, headernya objek, content type application JSON, mirror ini bodinya ini juga objek, URL-nya ini, screenshot-nya ini, nah ini harusnya benar nih. Oke, nah coba kita gabungkan satu-satu menjadi satu line. Kita coba menggabungkannya menjadi satu line. Nah, di sini coba kita copy terus kita pastikan di payload kita tadi di sini. Boom. Ini kita paste di sini, baru kita escape ya. Kita pakai petik 2. Yang mana petik 2-nya harus di escape. Nah, metodenya, IP postnya, headernya, content type-nya juga, application JSON, authorization, mirror authorization, screenshot, flag, URL, body. Okay, what else? Kenapa dia masih merah? Nggak ada penutupnya. Kita tutup. Nah, mari kita coba hit. Masih tak benar. Nginx 123. Adakah ke hit? Tidak ke hit. Slash report slash API report get. Mari kita coba untuk melemparnya ini. Trying to send payload.
print r.txt lupa mas yang ini. Coba ini kita clear dulu. Harusnya HTML4 not found ini kita tembak di sini, report.id, tembak pakai ini. Deng error di sini kayak hit dia, ya kan? Bot starting get reports ID reports JavaScript fetch 200 local storage persen 27. Apa bodinya type-nya string ya? Oke, sepertinya type si bodinya ini dia string. Nah, bodinya masih bermasalah nih body. Aduh, body seksi. Bodinya itu bukan ini, Pak. Harus pakai ini kita, Pak. Oke, kita hit lagi, Pak. Python check report. Harusnya send sih balikannya, kenapa dia kayak gini ya? Flag juga nggak dapat ya. Screenshot. Nah itu ini JavaScript type body URL flag. Nah terusnya dia dapat loh, ya kan? Kalau kita pakai di sini dia ininya bot exited API level 30 hostname ini first time out report ads remote address remote port. Loh kok jauh banget. Local storage get item error continuation. Kita Windows K. Ini screenshot kita coba si ininya lagi, send, terus kita ambil ininya itu. Kok report ID nya 2 kali, berarti dari sini dong di unknown Mozilla get item here report. Oke, terus kita coba hit si API reports get. Lah ini dapat nih screenshotnya nih. Berarti udah jalan dong script kita. Dapat deh nih screenshotnya. Cuman ini panjang banget ya. Screenshotnya itu pakai apa nih? Base 64 atau apa ya? Berarti kalau kita coba di sini kenapa dia nggak mau? Udah dapat loh screenshotnya. Mari kita coba hit ke servernya. Apa karena ada masalah ini ya? Here. Ini coba kita copy. Nah, ininya kita hit di sini. URL
Oh, asem nih, harusnya ini. Coba kita ke localhost dulu. Nah, coba kita jalanin. Nggak mau loh dia. Kalau bodinya ini kita kasih satu ini string. Nggak bisa juga string kayak gini mah, error kali ya. Oke, gue coba bermain dengan string 1 method pakai ketik 1 sampai dia di mana gitu. Header pakai kayaknya kecil juga nggak masalah sih header. Content type nya juga pakai string 1 kalau mau biar lengkap nih, concatenation nya dapat ya. Application JSON mirror authorization mirror concat Windows local storage get item. Ini udah ketutup di sini, concatnya ketutup di sini. Oke, bodinya itu type nya ini string URL flag screenshot sampai ke sini .concat flag baru kita Windows local storage get item screenshotnya ini sampai sini, terus ini sampai coba dulu nih kita payloadnya nih, coba kita print dulu ya, karena benar sih ini udah sampai sejauh mana sih benar titik komanya. Saya mau cek dia. Nah, di sini masih ada body. Metodenya ini warna merah. Authorization concat flag warna biru metode itu sampai warna merah, berarti harus ada satu lagi close di sini ya, merah. Ini merah harusnya paling belakang. Ini setting titik koma. Oh, bodinya itu di sini. Terus body URL concat. Gimana kalau ini kita concat flag URL sampai di sini, kita concat si flagnya ini di mana tadi, sampai Windows, terus concat ini nggak perlu lagi nih kali, sampai sini dia concat ini, terus ini kenapa dia ada di sini expected koma, kenapa dia butuh koma ya.
Kalau di sini kita tutup sini, fetch method post warna biru, content type header, ditutup headernya, bodinya itu kita harus nutup dia di dalam bodinya. Nah kalau ininya kita nggak tutup, si flagnya yang salah, karena flagnya di sini. Oke, kita gimana supaya nge-concat ini? Berarti di sini kita pakai ini, terus concat Windows flag supaya dia jadi string lagi. Supaya ketutup stringnya, gimana kalau kita lakukan di sini concat dengan slash ini satu. Loh, gimana ya? Bisa nggak sih? Terus ini kita tutup, input define properties concat kita tutup di sini, ding 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 ding. Flagnya ini, screenshotnya ini. Gimana kalau dia ini screenshotnya itu string yang harus kita escape lagi dengan di sininya. Oke. Kenapa masih ada tutup ini? Expected comma. Fetch URL ini, terus metodenya post. Cara nembaknya itu dia harus pakai di sininya ini, kita set URL karena dia URL parameter. Tadi kan di sininya di botnya ini web.config-nya itu dia parameternya URL. Oke, it should run now. Jadi di sini kita ada kekurangan URL, kita bikin dia sebagai gini, ya kan? Supaya dia report ID sama dengan dia kan ini kita mau nembak URL ID-nya itu, jadi parameternya itu salah. Kita harus set dia begini, right? Oke, berarti pilot kita di sini ID-nya seperti ini, kita close, baru kita bikin URL-nya sama dengan ini. Jadi si botnya akan jalan ketika dia jangan cuma ngeprint doang. Oke, masih not found. Kenapa dia nggak mau? Body URL. Coba ini. Let's concat slash ini flagnya ini screenshotnya sampai sini, bodinya
kita tambahin aduh, ini agak sedikit berat kayaknya nih. Method, post, header, content type, application, mirror, concat, Windows flag. Nah, di bodinya ini sih dia bermasalah, body satu di sini ini, terus URL flag concat local storage Windows. Mari kita coba, dan masih nggak mau. Kita coba ke server, kadang di localhost nggak mau, di server mau, dan ternyata juga di server memang error juga. Apakah servernya masih jalan? 3 menit lagi jalan. Oke, saya mau coba benerin lagi ya. Screenshotnya itu di body string ada bilang errornya request exception invalid parse satu terus. Oh, report ID asem invalid parse ini harusnya slash di sini dong. Oke, coba kita hit lagi ke servernya, send. 5 detik kemudian getting flag. Ini harusnya kayak kita bikin aja nih, while 1 kita looping aja, terus if Pyco in air.text break. Udah bisa sih ini kan, send. Localhost saya tengok, tapi di sini masuk loh dia, request complete. Reports get. Getting flag nggak mau. Oke, kita coba seruput dulu kopinya, dan kita coba dulu dilihat codingannya. Di sini saya coba clear dulu payload report ini. Apa yang salah dengan payload kita? Mari kita lihat pelan-pelan. Reports ID, URL, JavaScript, fetch, API, objek coba nggak usah kita pakai ini. Post boleh, header apa headers sih? Sepertinya headers ya. Headers itu content type, application, JSON, authorization, mirror, concat, Windows, local storage, get flag. Bodinya oke. Body URL, screenshot body URL di sini kan dia titik 1. Kalau concat bodinya itu kita bikin slash di sini,
Config Windows local storage get item flag, baru kita convert lagi slash ini, lalu Windows ini save in Python save. Apa dia nggak mau ya? Kenapa dia tidak mau? Apakah si Docker kita mati? Masih jalan. Reports ads Bira body screenshot flag angkat dengan ini Windows local storage angkat ini angkat ini tutup di sini, ini tutupnya print payload. Waduh, ini sepertinya agak slipnya 2 detik aja. Payload kita flag ada merah di sini. Apa yang bikin dia merah? Fetch, JavaScript fetch. Apa yang bikin dia merah ya? Di sini ini expected comma. Kenapa dia butuh comma? Bodinya benar. Ini oh, tutup bodinya belum. Berarti tutupnya ini di sini kali ya. Body concat flag ini baru kita ini ya kan. Dia kan ya concat si screenshotnya. Oke, concat si screenshot baru dia nutup si body. Oke, not found loh dia. Fetch URL sama dengan ini, method ini, headers ini, terus session mirror. Apa dia nggak mau ya? Setelah fetch post header. Apa ya dia nggak mau ya? Nah, kalau ini kita pakai convert di sini. Nggak mau nge-send dia. Kenapa dia nggak mau nge-send? Oke, Ctrl C lagi. Kenapa dia tidak mau remote host?
Oh, IP addressnya ini kali ya, 172.18.03. Coba kita pakai di sininya ini, nggak usah pakai IP, pakainya localhost. Coba localhost 8080 dan Python cek JavaScript send. Nah ini sending, nah ini flagnya sudah jalan nih, semua dapat nih flagnya nih. Oke, ternyata karena localhost. Oh no, perbedaan IP. Oke, nah coba kita take down dulu si botnya untuk memastikan lagi. Kita step up di sini, terus kita compose up, ketika si docker up attaching to API, dan ini oke semua. Dia akan menulis semua dan harusnya dia tidak ada apa-apa. Dan kita coba jalankan Python checknya, sending flag, getting flag terus per 2 detik. Oke, sepertinya dia karena masih bikin ininya. Coba kita close. Penresti dia ngecek terus complete. Apa Ctrl C dulu per 5 detik kali ya. Time slipnya itu karena dia 5 detik ya. Pilot. Nah, di sini dapat flag kita. Oke. Nah, jadi harusnya kita bisa start running di servernya. Oke. Kita coba running di servernya. Tadi ada servernya Pyco-nya. Ini di sudah mati instance-nya. Kita launch lagi. 500 poin. Memang ini agak sedikit berat sih. Ada beberapa ininya. Dan kita coba di sini menceng. Lalu URL-nya kita pastikan di sini. Dan kita coba pakai jalankan. Oke, pilot to send. Dan 5 detik kemudian, apakah dapat URL flag-nya? Yes. Nah, di sini kita dapat Pyco GTF, the flag makes the best software. Oke. Nah, jadi untuk ini di sini kita bisa bikin satu file lagi, flag.txt kita, real flag. Langsung aja di flagnya ini, karena dia sudah ada di flagnya. Nah, kita pakai di sini. Oke, save. Dan kita coba submit 500 poin mission yang hard. Dan kita coba submit di sini 500 poin dan earn 500 poin. Nah, di sini saya coba jelasin. Sebenarnya isunya itu adalah formnya ada di ini ya, webconf-nya ini. Jadi di sini vulnerable-nya itu ada di settingan Nginx-nya, dan dari si tadi karena localhost saja sebenarnya payload kita udah berhasil. Terus kita nge-request untuk semacam payloadnya itu, karena dia ada si Nginx-nya tadi, kita bisa fetch JavaScript untuk ngehit si API supaya jalanin apa yang ada di botnya ini, jalanin si API gitu. Jadi kita dapat ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share. Oke, bye bye.